Baiklah, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mereview laporan penelitian yang berjudul pemanfaatan back debris batu karang jahe sebagai adsorben alami untuk mengadsorpsi zat warna molasses green dalam limbah cair. Nah, kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Anissa Rahman, kedua ada Febri Alisa, yang ketiga ada saya sendiri, Nova Labi, dan yang keempat itu Aprilia Dwita Maharani. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada penelitian ini, latar belakang penelitian dimulai dari berkembangnya industri kain tradisional di Sumatera Selatan, seperti songket, jumputan, dan batik. Seiring meningkatnya produksi kain, penggunaan zat warna sintesis juga semakin banyak karena mampu menghasilkan warna yang lebih menarik dan tahan lama. Namun, penggunaan zat warna sintesis menimbulkan permasalahan lingkungan, terutama limbah cair yang bersifat toksik hingga karsinogenik. Salah satu zat warna sintesis yang sering digunakan adalah malachite green. Limbah malachite green dapat mencemari perairan dan membahayakan kesehatan manusia apabila dibuang tanpa pengolahan yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan metode pengolahan limbah yang efektif dan ramah lingkungan. Salah satu metodenya itu adalah adsorpsi dengan menggunakan adsorben alami. Pada penelitian ini dipilih batu karang jahe karena memiliki kandungan kalsium karbonat serta struktur berpori yang berpotensi menyerap zat warna tekstil. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas batu karang jahe dalam menurunkan konsentrasi zat warna tekstil tadi pada limbahnya. Next. Selanjutnya, rumusan masalahnya itu ada yang pertama, bagaimana karakteristik dari adsorben batu karang jahe, kemudian bagaimana pengaruh massa adsorben batu karang jahe, konsentrasi awal dan waktu kontak terhadap efisiensi penyerapan zat warna malachite green, dan yang terakhir bagaimana model isotherm dan kinetika adsorpsi malachite green menggunakan adsorben batu karang jahe. Next. Selanjutnya ada tujuan penelitiannya, di antaranya itu mengetahui karakteristik adsorben batu karang jahe, mengetahui pengaruh variasi konsentrasi awal malachite green terhadap kapasitas adsorpsi batu karang jahe, dan mengetahui efisiensi adsorpsi malachite green menggunakan adsorben batu karang jahe. Kemudian hipotesis penelitiannya itu, semakin besar massa adsorben yang digunakan, maka kapasitas adsorpsi zat warna malachite green dari larutan akan semakin meningkat. Kemudian semakin lama waktu kontak adsorben dan adsorbat, maka semakin besar juga daya serapnya terhadap zat dalam larutan. Dan yang terakhir, ukuran partikel adsorben yang lebih kecil akan meningkatkan efisiensi adsorpsi suatu zat. Lanjut di ruang lingkup penelitian, di mana di sini variabel penelitian kami pakai itu ada 3, ada massa absorben yang di mana ada 0,3 gram, 1 gram, dan 1,5 gram. Terus ada konsentrasi awal malachite green di mana ada 30 ppm, 70 ppm, dan 110 ppm. Terus waktu kontak yang kami gunakan itu ada 30 menit, 60 menit, dan 90 menit. Untuk larutan yang kami pakai di sini adalah larutan malachite green dibuat secara statik sesuai dengan konsentrasi yang ditentukan. Terus parameter yang kami analisis di mana ada 3, yaitu pertama ada konsentrasi awal dan akhir, ada persen removal dan efisiensi adsorpsi. Terus kondisi operasinya itu proses adsorpsi dilakukan pada kondisi suhu dan volume tetap menggunakan absorben batu karang jahe yang telah dipresparasi. Baiklah, untuk tinjauan pustaka ini yang pertama itu batu karang jahe. Nah, pada penelitian ini digunakan batu karang jahe atau Millepora alsi sorni sebagai adsorben alami. Jadi batu karang jahe ini mengandung kalsium karbonat atau CaCO3 dan memiliki struktur berpori sehingga mampu menyerap zat warna. Zat warna yang diserap sendiri itu molasses green, yang dimana pewarna sintesis yang banyak digunakan dalam industri tekstil. Pewarna ini juga bersifat toksik, karsinogenik, dan sulit terurai sehingga dapat mencemari lingkungan. Nah, pengolahan limbah dilakukan menggunakan metode adsorpsi, yaitu proses penyerapan zat pada permukaan adsorben. Untuk penelitian terkait, berdasarkan penelitian sebelumnya, berbagai adsorben alami terbukti efektif dalam menyerap zat warna limbah. Nah, seperti penelitian Firmansyah dan kawan-kawan ini menggunakan limbah karang dan memperoleh efisiensi absorpsi di atas 90%. Selain itu juga ada penelitian Ambewa dan kawan-kawan yang dimana ini menggunakan karbon aktif dengan remova mencapai 99,9%. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan debris batu karang jahe sebagai alternatif adsorben alami untuk menyerap molasses green. Baik, selanjutnya itu variabel penelitian. Variabel yang pertama itu variabel tetap. Variabel ini dibuat konstan selama penelitian agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Variabel tetap pada penelitian ini meliputi volume larutan, kecepatan pengadukan, dan ukuran partikel adsorben. Selanjutnya terdapat variabel bebas, yaitu variabel yang divariasikan untuk melihat pengaruhnya terhadap proses adsorpsi. Variabel bebas pada penelitian ini meliputi massa adsorben batu karang jahe, waktu kontak, serta konsentrasi awal larutan zat warna malachite green. Kemudian variabel terikat dalam penelitian ini adalah konsentrasi akhir pewarna dalam larutan setelah proses adsorpsi berlangsung. Variabel ini digunakan untuk menentukan efektivitas adsorben batu karang jahe dalam menurunkan kadar dari
malachite green-nya. Oke, selanjutnya itu ada alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini. Alat yang digunakan itu seperti gelas ukur, enamel, black beker glass, dan seterusnya bisa dilihat pada layar. Dan bahan yang digunakan itu ada zat warna malachite green, adsorbent debris, batu karang jahe, aqueous, dan HCl. Next. Berikut adalah prosedur penelitian. Ada 5 prosedur yang dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama ada pembuatan adsorben, yaitu dari batu karang jahe dicuci, dijemur, dan dihaluskan sehingga mendapatkan ukuran yang sesuai. Dan yang kedua itu ada aktivasi adsorben, di mana adsorben itu batu karang jahe itu diaktifasi menggunakan HCl 0,5 molaritas selama 48 jam. Setelah itu dicuci menggunakan aqueous sehingga mencapai pH netral. Dan kemudian batu karang jahe tersebut dipanaskan menggunakan oven pada suhu 120 derajat Celcius dan dikeringkan kembali sehingga mendapatkan butiran halus dan disimpan pada tempat yang tertutup. Prosedur yang ketiga itu pembuatan limbah sintetis malachite green. Yang pertama, larutan malachite green itu diambil sebanyak 1000 ml untuk konsentrasi 150 ppm. Pengenceran dengan 200 ml, variasi konsentrasi 30 ppm, 70 ppm, dan 110 ppm. Dan untuk jumlah larutan itu dihitung menggunakan persamaan V1 dikali C1 sama dengan V2 dikali C2. Dan selanjutnya itu jumlah larutan bisa dilihat pada layar. Dan yang kelima itu larutannya ditambahkan dengan aqueous hingga mencapai tanda batas dan aduk sampai homogen. Proses yang keempat itu ada proses adsorpsi, di mana adsorben itu ditambahkan pada limbah sintesis malachite green tadi sesuai dengan variasi massa yang ditentukan. Kedua, campuran itu diaduk pada hot plate menggunakan magnetic stir. Dan yang ketiga itu setelah proses adsorpsi selesai, larutan disaring dan disiapkan untuk analisis. Dan prosedur yang terakhir itu analisis spektrofotometri UV-VS, di mana larutan hasil penyaringan dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-VS pada panjang gelombang maksimum malachite green, yaitu sekitar 617 nanometer untuk menentukan konsentrasi zat warna yang tersisa setelah proses adsorpsi. Next. Baik, selanjutnya itu ada pembahasan karakteristik adsorben batu karang jahe. Berdasarkan hasil SEM, karakterisasi dilakukan pada pembesaran 3.000, 5.000, dan 10.000 kali. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa permukaan adsorben memiliki struktur yang kasar, tidak beraturan, serta terdapat banyak pori, celah, dan rongga mikro. Struktur berpori ini menunjukkan bahwa adsorben memiliki luas permukaan aktif yang cukup besar sehingga dapat mendukung proses adsorpsi zat warna malachite green. Selain itu, partikel adsorben memiliki ukuran sekitar 0,4 hingga 1,3 mikrometer. Selanjutnya, berdasarkan hasil EDX diperoleh komposisi unsur dominan yaitu oksigen sebesar 54,19%, kalsium sebesar 27,71%, dan karbon sebesar 13,35%. Selain itu, terdapat unsur minor seperti silikon, aluminium, magnesium, besi, dan mangan. Dari hasil interpretasi dapat disimpulkan bahwa permukaan adsorben yang kasar dan berpori menunjukkan banyaknya situs aktif yang meningkatkan kemampuan adsorpsi. Dominan unsur seperti kalsium, karbon, dan oksigen juga menunjukkan bahwa adsorben batu karang jahe sebagian besar tersusun atas kalsium karbonat yang berpotensi baik sebagai adsorben. Oke, untuk hasil dan pembahas dari pengaruh waktu kontak dan massa adsorben terhadap efisiensi penyerapan zat warna malachite green ini, berdasarkan hasil penelitian, waktu kontak itu berpengaruh terhadap efisiensi adsorpsi, yang dimana persentase removal itu meningkat dari 83,6% pada 30 menit itu menjadi 98,1% pada 60 menit. Namun pada 90 menit peningkatannya tidak terlalu signifikan lagi, yaitu menjadi 98,3%. Hal ini menunjukkan bahwa proses adsorpsi mulai mencapai kondisi keseimbangan karena sebagian besar situs aktif adsorben telah berisi. Nah, untuk peningkatan massa adsorben itu menyebabkan jumlah situs aktif dan luas permukaan adsorpsi menjadi lebih besar. Hal tersebut meningkatkan kemampuan adsorben dalam menyerap zat warna malachite green.
Nah, hasil terbaik itu diperoleh pada masa adsorben 1,5 gram dengan waktu kontak 90 menit dan persentase removalnya itu sebesar 98,2%. Oke, selanjutnya itu model isotop absorpsi, yaitu Langmuir, di mana model absorpsi Langmuir ini digunakan untuk menggambarkan proses absorpsi yang terjadi pada permukaan adsorben homogen dengan pembentukan satu lapisan adsorbat. Model ini mengasumsikan bahwa setiap situs aktif pada adsorben memiliki energi absorpsi yang sama serta tidak terjadi interaksi antar molekul yang terabsorpsi. Nah, berdasarkan hasil penelitian, analisis model Langmuir ini menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat yang cukup tinggi, yaitu sekitar 0,6586 hingga 0,9971. Nilai R kuadrat tertinggi itu diperoleh pada masa adsorben 1 gram dan waktu kontak 90 menit, sehingga menunjukkan bahwa model Langmuir ini memiliki kesesuaian yang baik terhadap data eksperimen. Nah, selain itu, parameter kapasitas absorpsi maksimum dan konstanta Langmuir itu juga menunjukkan bahwa adsorben memiliki kemampuan absorpsi yang cukup baik. Kondisi optimum diperoleh pada masa adsorben 0,5 gram dan waktu kontak 90 menit dengan nilai QM itu sebesar 47,53 mg per gram dan KL-nya itu sebesar 0,1712 liter per miligram. Nah, nilai KL yang tertinggi ini menunjukkan interaksi antara adsorben dan adsorben itu berlangsung cukup kuat dan stabil. Akan tetapi pada masa adsorben yang lebih besar pada penelitian ini, kapasitas absorpsi itu tidak meningkat secara signifikan akibat kemungkinan adanya aglomerasi partikel dan tumpang tindih antara pori adsorben yang menyebabkan luas permukaan aktif itu menjadi kurang optimal. Next. Nah, selanjutnya itu model isotop absorpsi Freundlich. Nah, model ini itu menggambarkan proses absorpsi pada permukaan adsorben yang heterogen dan memungkinkan terjadinya absorpsi multilayer. Model ini mengasumsikan bahwa energi absorpsi pada setiap situs aktif itu berbeda-beda sehingga absorpsi itu dapat berlangsung pada beberapa lapisan permukaan. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada grafik itu model Freundlich itu menunjukkan nilai koefisien determinasi yang sangat tinggi, yaitu berkisar antara 0,9029 hingga 0,9993. Nilai yang didapatkan tersebut itu menunjukkan bahwa model ini sangat sesuai dengan data eksperimen dan mampu menggambarkan proses absorpsi dengan baik. Nilai konstantanya itu diperoleh menunjukkan kapasitas absorpsi itu dapat meningkat seiring kenaikan nilai KF-nya. Mungkin next. Baik, lanjut di sini ada kinetika absorpsi, di mana pada penelitian ini analisis kinetika absorpsi dilakukan untuk mengetahui mekanisme penyerapan ion logam oleh absorben batu karang hijau atau molecular green. Model kinetika yang digunakan oleh periode first order atau periode second order, kedua metode itu dibandingkan untuk melihat metode mana yang paling sesuai dalam menggambarkan proses absorpsi yang terjadi. Jadi pada grafik itu bisa dilihat pada grafik periode first order, di mana terlihat bahwa hubungan antara waktu kontak dan nilai E dikurang Q menghasilkan kecenderungan garis linier menurun pada konsentrasi 30 ppm, 70 ppm, dan 110 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama kontak, jumlah absorban yang perlu diabsorpsi semakin berkurang. Namun, jika tingkat linearitasnya yang diperoleh itu belum optimal, sehingga menunjukkan bahwa model ini pun kurang mampu untuk mendeskripsikan mekanisme absorpsi secara menyeluruh. Sedangkan pada pseudo second order, hubungan antara T per QT terhadap waktu menghasilkan garis yang lebih linear pada seluruh variasi konsentrasi. Linearitas itu lebih baik menunjukkan bahwa model ini tuh memiliki nilai koefisien determinal atau R kuadrat yang lebih tinggi dibandingkan metode yang first order. Hal ini tuh mengindikasikan bahwa proses absorpsi lebih sesuai mengikuti model pseudo second order. Jadi kesesuaian model pseudo second order itu menunjukkan bahwa mekanisme absorpsi memungkinkan kendali oleh proses kimia atau
chemisorption, yaitu adanya interaksi kimia antara absorben ion, logam, dan yang terabsorpsi. Selain itu juga peningkatan waktu kontak memberikan kesempatan yang lebih besar bagi absorben untuk menempati fungsi aktif pada pembentukan absorben hingga mendekati kondisi keseimbangan. Next. Pada optimasi penyerapan menggunakan Minitab ini, pada tahap ini dilakukan optimasi proses absorpsi menggunakan software Minitab untuk menentukan kondisi operasi terbaik dalam penyerapan logam berat. Jadi optimasi yang dilakukan dalam dapat menganalisis pengaruh 3 variabel utama. Yang pertama itu adalah masa absorben, kedua konsentrasi awal, dan juga kontak terhadap konsentrasi akhir atau CE. Jadi pada bagian counter plot ditunjukkan bahwa hubungan antara variabel terhadap perubahan nilai CE berdasarkan grafik yang kita lihat pada PPT. Waktu kontak dan masa absorben terlihat bahwa semakin lama waktu kontak dan semakin besar masa absorben, maka nilai CE itu semakin rendah. Hal ini tuh menunjukkan bahwa logam berat yang tersisa di larutan semakin sedikit karena lebih banyak absorpsi oleh absorben. Kemudian pada grafik hubungan waktu dan kontak dengan konsentrasi awal, terlihat bahwa peningkatan konsentrasi awal menyebabkan nilai CE itu meningkat. Hal ini terjadi karena jumlah ion logam dalam larutan lebih banyak dibandingkan dengan sisi aktif absorben, sehingga tidak seluruh absorben itu dapat terserap secara maksimal. Sedangkan pada di hubungan masa absorben dengan konsentrasi awal, masa absorbennya itu lebih besar maupun menurunkan CE mungkin meskipun konsentrasi awal itu meningkat. Terus di sifat plot, ada 3 plot, dimensi memperlihatkan pengaruh simultan antara variabel terhadap proses absorpsi. Jadi pada pembukaan grafik itu menunjukkan bahwa daerah absorben itu diperoleh oleh konsentrasi waktu dan kontak yang lebih lama dan masa absorben yang lebih besar. Kondisi tersebut itu menghasilkan nilai CE itu lebih rendah sehingga efisiensi absorpsi itu lebih tinggi. Berdasarkan hasil optimasi yang kami gunakan pakai Minitab ini, itu bisa disimpulkan bahwa waktu kontak masa absorben dan juga konsentrasi awal itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terhadap proses absorpsi. Kondisi optimum itu dapat dicapai pada kombinasi waktu kontak yang lebih lama, masa absorben yang lebih besar, dan juga konsentrasi awal yang lebih rendah. Pada kondisi ini, absorben itu memiliki kondisi yang cukup sisi aktif dan waktu yang memadai untuk mengabsorpsi ion logam secara maksimal sehingga proses penyerapan itu menjadi yang paling efektif. Next. Baiklah, untuk kesimpulan dari kelompok kami itu, jadi yang pertama itu ada masa absorben yang lebih besar meningkatkan efisiensi absorpsi. Namun pada 1,5 gram terjadi indikasi aglomerasi partikel. Yang kedua itu, semakin lama waktu kontak, maka persen removal itu meningkat hingga mendekati keseimbangan pada di menit 90. Untuk konsentrasi awal molecular green itu yang lebih tinggi meningkatkan peluang absorpsi, tetapi kapasitas absorpsi per gram itu dapat menurun pada masa absorben yang besar. Yang keempat ada absorpsi lebih sesuai dengan model isotherm Freundlich yang menunjukkan permukaan absorben heterogen dan absorpsi multilayer. Dan yang kelima, kinetika absorpsi itu mengikuti model pseudo second order dengan R kuadrat sama dengan 1 yang menunjukkan mekanisme chemisorption. Untuk saran, perlu dilakukan uji regenerasi desorpsi untuk mengetahui potensi penggunaan ulang absorben. Terus ada analisis sama DX yang setelah absorpsi itu diperlukan untuk melihat perubahan morfologi dan unsur yang terserap. Terus ada pengujian pada limbah industri yang nyata perlu dilakukan agar hasil lebih representatif. Dan yang terakhir itu variasi waktu kontak dan konsentrasi yang lebih luas diperlukan untuk menentukan titik setimbang dan kapasitas maksimum absorpsi. Itu saja dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Izin bertanya. Jadi kan di kalian itu di hasil penelitian kalian itu disebutin bahwasanya peningkatan masa absorben bisa meningkatkan efisiensi absorpsi. Tetapi di masa yang 1,5 gram justru terjadi penurunan efektivitas. Kan secara teori semakin banyak absorben harusnya semakin banyak situs aktif yang tersedia. Kenapa di hasil penelitian itu bisa berbeda? Mungkin bisa dijelasin alasannya. Oke, terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Jadi untuk secara teori memang benar bahwa peningkatan massa absorben itu dapat meningkatkan jumlah situs aktif sehingga absorpsi menjadi lebih besar. Tapi dalam praktiknya terdapat kondisi optimum yang dipengaruhi oleh distribusi partikel absorben di dalam larutan. Nah, pada massa absorben yang terlalu tinggi, partikel-partikel absorben itu dapat saling menumpuk atau mengalami aglomerasi. Kondisi ini menyebabkan sebagian pori tertutup dan luas permukaan efektif yang dapat kontak dengan absorben menjadi berkurang.
Akibatnya peningkatan kapasitas absorpsi tidak lagi signifikan, bahkan dapat mengalami penurunan. Nah, untuk fenomena tersebut itu didukung oleh literatur absorpsi yang menyatakan bahwa penambahan adsorben yang berlebihan dapat menyebabkan overlap situs aktif, sehingga proses difusi adsorban menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, pada penelitian ini massa optimum diperoleh pada 0,5 gram. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Nisa? Kayaknya sejauh ini udah. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya. Silakan, Sela. Oke, aku mau nanya tentang model Freilich dan Langmuir, di mana dari hasil penelitian yang hasil penelitian, di mana dari laporan hasil penelitian yang kalian review itu kan menunjukkan bahwa model Freilich itu lebih sesuai jika dibandingkan dengan model Langmuir. Nah, akan tetapi nilai R kuadrat itu model Langmuir itu juga cukup tinggi. Nah, kira-kira bagaimana cara kalian itu memastikan bahwa proses adsorpsi itu benar-benar lebih dominan mengikuti model Freilich dan juga bukan model Langmuir? Mungkin itu saja pertanyaannya, Novel. Baiklah, Sela. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Sela akan dijawab oleh April ya. Untuk April dipersilakan. Baik, jadi kami itu menentukan model isoterm yang paling sesuai berdasarkan beberapa pertimbangan. Tidak hanya dari nilai R kuadratnya saja, tetapi juga dari kesesuaian asumsi model dengan karakteristik absorbennya. Jadi model Langmuir ini tuh mengasumsikan permukaan absorben homogen dan absorpsi hanya terjadi pada satu lapisan atau monolayer. Sedangkan pada model Freilich itu menggambarkan absorpsi pada permukaan heterogen yang memungkinkan absorpsi itu multilayer. Berdasarkan hasil SEM, permukaan batu karang jahe itu terlihat kasar, terus juga tidak seragam, serta memiliki pori-pori yang rongganya itu rongga mikro yang juga beragam. Karakteristik tersebut itu mendukung asumsi dari model Freilich tadi. Jadi selain itu nilai R kuadrat Freilich juga secara umum tuh lebih tinggi dibandingin Langmuir, yaitu mencapai 0,993. Hal ini tuh menunjukkan bahwa hubungan antara data eksperimen sama model Freilich itu tuh lebih kuat. Oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa mekanisme absorpsi itu cenderung berlangsung pada permukaan heterogen yang memungkinkan berbentuknya multilayer absorpsi. Apakah sudah jelas? Untuk Sela, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih atas jawabannya, April. Oke, untuk dari kelompok kami, untuk pertanyaan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Ya, silakan Bintang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, izin bertanya, pada penelitian ini kan menggunakan batu karang jahe sebagai adsorben alami. Namun, sebenarnya kan saat ini sudah banyak adsorben lain seperti karbon aktif, zeolit, ataupun biochar yang mungkin kapasitas adsorpsinya itu lebih tinggi dari karang jahe. Nah, mengapa penelitian ini tetap memilih batu karang jahe? Apakah penggunaan dari material itu benar-benar lebih efektif daripada bahan yang lain, atau hanya sekadar sebagai alternatif menggunakan bahan alami saja? Terima kasih. Oke, terima kasih Bintang atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Bintang akan dijawab oleh Nisa Rahman. Nisa Rahman dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Bintang. Jadi, jawabannya itu pemilihan batu karang jahe pada penelitian ini bukan hanya karena sifatnya sebagai bahan alami, tetapi juga karena karakteristik fisik dan kimianya yang berpotensi mendukung proses adsorpsi. Berdasarkan hasil karakterisasi SEM dan EDX, batu karang jahe ini tuh memiliki struktur permukaan yang kasar, berpori dan mengandung
CaCO3 dalam jumlah yang dominan, sehingga menyediakan situs aktif untuk penyerapan zat warna. Selain itu, penelitiannya juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan nilai ekonomi. Karbon aktif memang memiliki kapasitas adsorpsi tinggi, tetapi biaya produksinya itu relatif mahal dan proses aktivasinya itu sering memerlukan bahan kimia tambahan. Sedangkan batu karang jahe berpotensi menjadi adsorben alternatif yang lebih murah, mudah diperoleh, terus ramah lingkungan juga. Jadi, namun demikian kami juga menyadari bahwa efektivitas adsorben alami ini masih perlu dibandingkan lebih lanjut dengan adsorben komersial melalui penelitian lanjutan. Misalnya dengan membandingkan kapasitas adsorpsi maksimum, efisiensi regenerasi, dan stabilitas penggunaannya. Mungkin itu aja. Karena sudah menjawab, Bintang. Sudah, terima kasih. Oke, baiklah. Tutup untuk sesi tanya jawab. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan lain yang sudah mendengarkan. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.